di kurikulum Merdeka ini dikembalikan pada matematika bahwa pembelajaran tetap melalui 3 jalur, intrakurikuler dengan pembelajaran reguler, ya, co-kurikuler dan ekstra kurikuler untuk pengembangan. Yang membedakan apa? Untuk co-kurikuler itu diberi waktu khusus di kurikulum Merdeka ini. Berapa waktunya? Dengan mengambil 1 jam pelajaran di semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran muatan lokal. Ingat ya, bahasa Jawa, guru bahasa Jawa itu dia tidak, jam pelajaran bahasa Jawa tidak terpotong untuk proyek. Mengapa? Karena jamnya hanya 2 jam pelajaran. Jadi nanti yang lintas mapelnya ada pada 10 mata pelajaran selain muatan lokal. Nah, apa kalau profil pelajar Pancasila itu? Yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, ya, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi terus dengan guru, apa nilai-nilai Pancasila? Kalau seusia saya masih ingat butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir apa Pak? Butir Pancasila. Zaman ada pelajaran P4. Ada berapa? 36 butir. Kudu apa? Itu juga ada manfaatnya, ternyata sampai sekarang saya rasakan. Dari peristiwa pemaksaan ngapal itu bukan UUD, ngapal ke UUD 45 ngapal ke itu jadi kuat membaca. Ya, itu hikmah yang muncul. Ya. Ya. Termasuk menteri-menteri. Sekarang mungkin dengan tanya nama menteri nggak tahu. Tapi nama artis, nah itu bedanya dulu dengan sekarang. Ya. Nah, apa nilai-nilai yang akan diajarkan? Apa yang dimensi nilai yang menjadi pokok penerapan karakternya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Masih ingat keterampilan abad 21? 4C? Ya. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Nek Mas Nadine ditambahin 2C lagi, computational thinking dan compassion. Wah, ya apa isinya? Ya, jadi 6C. Terus selanjutnya untuk dimensi ini pada keputusan kepala BSKP, Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, itu dikembangkan menjadi elemen dan sub-elemen. Jadi 6 dimensi ini dikembangkan menjadi elemen dan sub-elemen. Ada pertanyaan dari Pak Har tadi, Pak, lah niku urusane kalih pembelajaran mata pelajaran apa? Perlu Ibu Bapak ketahui, P5 tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran sama sekali. Itu pembelajaran yang mandiri dengan tema dan topik di luar jam pelajaran. Karena P5 bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter. Berbeda dengan mata pelajaran. Jadi guru yang mengajar P5 itu sudah melepaskan baju mata pelajaran, tidak membawa isi mata pelajaran.
tapi misinya sudah misi mengajar dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang perlu dipahami. Di awal guru kami juga bingung, Pak, ini masih lebih bagus Bapak Ibu, jenengan disuruh menerapkan P5, sudah ada regulasinya, sudah ada contohnya, sudah banyak yang bisa ditanya. Saya bulan Juli tidak didiklat P5, hanya diberi buku panduan draft, harus melaksanakan pembelajaran P5. Guru bingung, Pak, makanya kalau guru matematika P5 uji matematika Pak. Akhirnya apa? Biar nggak pada bingung, satu hari saya adakan kegiatan bedah panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehari khusus, ayo bareng-bareng kita bedah. Saya pandu dari Pak. Baru pada paham. Oh kalau begitu P5 itu sudah lepas dari mata pelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Artinya dia sudah memfusikan semua ilmu di dalamnya dalam bentuk karakter, tapi nanti juga penanaman karakter itu melalui kegiatan-kegiatan keilmuan. Cuma topik temanya ditentukan di luar pelajaran berdasarkan isu yang ada di atau fenomena yang ada di sekitar sekolah kita. Tapi dimensinya sudah ditentukan. 6 dimensi ini dengan elemen dan sub-elemen yang sudah ditentukan juga. Nah, pada sub-elemen itu berisi, nanti setelah sub-elemen itu ada yang namanya kompetensi per fase. Bapak Ibu belum pernah membaca ini Permendikbud yang ini tadi? Belum? Nah nanti sampai rumah kalau dibuka dilihat, syukur dibaca. Paling tidak kalau pernah melihat ada gambaran tulisan. Terus pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi atau pemasaran terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kompetensi dalam P5 berbeda dengan kompetensi dalam pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran reguler. Kalau kompetensi dalam pembelajaran reguler, intrakurikuler kan terangkum dalam capaian pembelajaran. Ini sudah ada sendiri, yaitu yang tercantum di ini tadi, keputusan kepala PSKP nomor 009 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Di situ nanti sudah lengkap dimensinya apa, elemennya apa, sub-elemen apa yang akan dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberi keleluasaan untuk memilih sesuai dengan visi misinya dan keadaan lingkungan sekitarnya, isu-isu yang ada di lingkungan sekitarnya. Perbedaannya apa? Pembelajaran berbasis proyek dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panjenengan kadang masih bingung dengan pembelajaran berbasis proyek yang ada pada mata pelajaran. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu kan model pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran. Perbedaannya ini, kalau pembelajaran berbasis proyek itu dirancang terkait dengan intrakurikuler, baik tujuan, muatan maupun kegiatan pembelajarannya, mengacu pada CP. Ya, terus tujuannya apa? Mencapai capaian pembelajaran. Tapi P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dirancang terpisah dari intrakurikuler, nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungannya dengan CP, nggak ada hubungannya penilaian mata pelajaran. Terus tujuannya apa?
mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Nah, kompetensinya terdapat di mana? Di keputusan tadi nomor 009. Di situ nanti ada mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. 4 kriteria kompetensi yang sudah ditetapkan di dimensi yang ada di keputusan tadi. Nah, yang untuk fase D yang mana? Untuk fase D itu kompetensi yang pas adalah berkembang sesuai harapan. Itu yang bisa melaksanakan semua kegiatan proyek dengan baik. Tapi kalau dengan amat baik, dia mencapai melewati kompetensi yang seharusnya, kita apresiasi dengan catatan itu sangat amat berkembang. Tapi kalau belum mencapai, bisa masih mulai berkembang atau berkembang. Itu fase di bawahnya, masih di bawah fase. Terus selanjutnya, jam pelajarannya bagaimana? Ini pengorganisasian pembelajaran. Untuk kelas 7 dan kelas 8, ini masih umum. Jam pelajaran kokurikuler diambilkan 1 jam untuk setiap mata pelajaran. IPA berapa jam? 5 jam. 5 jam jenengan hanya melakukan pembelajaran intrakurikuler dialek itu hanya 4 jam. Yang 1 jam diambil untuk kegiatan P5. Semua mata pelajaran begitu. Bahasa Indonesia dari 6 juga tinggal 5. Pena nomor kosong. 6 P5. Jenengan mengajar berapa kelas? 5 kelas. 5 kelas berarti dengan terpotong 5 jam hanya melakukan kegiatan di proyek 1 kali kegiatan dalam 1 minggu. Mulai dadi 20 jam. Nek kula kok ketake tambah penak. Nek ora enak tambah dulu ya. Tambah enak saja. Sisi lain ini menguntungkan guru dilihat dari beban mengajar. Kecuali kelas 9. Kelas 9 itu jamnya hanya 320. Kenapa? Karena pembelajaran kelas 9 tidak sampai akhir semester genap. April kan sudah ujian. Maka proyek kelas 9 itu hanya 320 jam. Terus selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan proyek penguatan profil para pelajar Pancasila? Yang pertama, seluruh stakeholder satuan pendidikan itu harus memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan? Caranya apa? Dengan membaca profil pelajar Pancasila, terus perlunya proyek penguatan ini, gambaran melakukan proyeknya, kemudian prinsip-prinsip proyeknya seperti apa, kemudian manfaat proyek. Di mana bisa dibaca? Dalam buku panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan nanti dibuka dari awal sampai akhir. Nah, ini sudah melaksanakan sekolah panjenengan? Sudah apa belum? Belum? Sudah? Ada yang dilaksanakan tiap akhir pekan ada? Ada? Yang di akhir mata pelajaran tiap hari?
Ada. SMA mana? Oh sini setiap hari, setiap akhir. Ada yang blok? Perencanaan blok? Ada. Nanti direncanakan. Oh sudah ya, sudah semester kemarin ya. 2 minggu. Kalau 2 minggu, 3 mingguan ya. Ya itu tergantung sekolah dia mau melaksanakan tema yang mana dulu. Ya pembagian waktunya kan tema itu nanti ditentukan banyak sedikitnya topik. Kalau topiknya banyak, waktunya juga banyak. Kalau topiknya sedikit ya waktunya sedikit. Oke, maaf. Yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Sebelum panjenengan laksanakan harus membangun budaya sekolah dulu. Paling tidak yang pertama membangun budaya positif. Ya. Apa bentuk-bentuk budaya positif? Nanti bisa panjenengan identifikasikan di sekolah masing-masing. Yang kedua, membangun berpikir terbuka. Budaya berpikir terbuka. Ya. Biar apa? Biar gampang tersinggung. Karena nanti di P5 ini kan lebih banyak kolaborasi. Yang ketiga, minimal membangun budaya kolaboratif. Itu yang harus dikembangkan budaya-budayanya. Terus selanjutnya memahami peran peserta pendidik, lingkungan satuan pendidikan dalam melaksanakan P5. Perannya apa? Peserta didik berperan apa? Pendidik berperan apa? Kepala sekolah perannya apa? Masyarakat perannya apa? Orang tua perannya apa? Harus ada. Terus selanjutnya mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya sebelum melaksanakan sekolah harus mengadakan paling tidak IHT tentang P5. Sudah dilaksanakan kan? Belum? Di sekolah masing-masing? Sudah? Ya. Ada waktu khusus. Biasanya saya melaksanakan IHT pada saat anak-anak libur semester.